Saat ini, Tuhan yang Maha Kuasa telah lama menjadikan sekelompok pemenang, dan mereka telah meninggalkan segalanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, di manakah Tuhan telah membentuk sekelompok pemenang yang pertama? Kesatu, Tuhan telah membuat sekelompok pemenang di timur. Pertama-tama, marilah kita membaca beberapa ayat Alkitab untuk mendapatkan pemahaman. Ini adalah orang-orang yang telah berhasil keluar dari kesengsaraan yang hebat, dan mereka telah membasuh pakaian mereka serta menjadikannya putih dalam darah anak domba. Karena dari terbit matahari bahkan sampai terbenamnya, namaku akan besar di antara bangsa-bangsa, firman Yahweh semesta alam. Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Dan semua gunungku akan kubuat menjadi jalan, dan semua jalan rayaku akan ditinggikan. Tengoklah, ada yang datang dari jauh, dan lihat, ada yang dari utara dan dari barat, serta ada yang dari tanah Sinim. Maka naga merah besar itu diusir keluar, ular tua itu, yang disebut iblis atau Satan, yang menipu seluruh dunia. Dia dibuang ke bumi, dan malaikat-malaikatnya pun dibuang bersamanya. Dari firman Tuhan, kita melihat bahwa tempat di mana Tuhan melakukan pekerjaannya pada akhir zaman adalah di timur, di suatu negara yang paling menentang Tuhan, yang paling parah menganiaya orang Kristen. Negara ini adalah bangsa kafir. Artinya, orang-orang di sana tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Naga adalah simbol negara ini, dan tempat ini dulunya dikenal sebagai Tanah Sinim. Coba pikirkan, negara mana yang sesuai dengan semua kriteria ini? Benar, itu adalah Tiongkok. Ketika menyebut tentang keluar dari kesusahan besar, itu berarti lolos dari maut. Umat pilihan Tuhan di Tiongkok mengalami penganiayaan kejam dari PKT, penangkapan, pemenjaraan, dan siksaan kejam. Mereka benar-benar keluar dari kesusahan besar. Tiongkok terletak di bagian timur dunia, sebuah negara ateis dengan populasi 1,5 miliar. Dari total populasi, kurang dari 4% percaya pada Tuhan, menjadikannya negara bukan Yahudi yang khas. Jika melakukan penelitian, engkau dapat melihat bahwa negeri Sinim mengacu pada Tiongkok. Tiongkok adalah negara yang simbolnya naga, dan orang-orang Tiongkok menyebut diri mereka sebagai keturunan naga. Oleh karena itu, di akhir zaman, Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman di Tiongkok untuk menyempurnakan sekelompok pemenang, sepenuhnya didasarkan pada Alkitab. Tiongkok adalah negara ateis. Sejak awal kekuasaannya, PKT telah secara gila-gilaan menindas dan melarang berbagai keyakinan agama seperti Katolik dan Kristen. PKT menganut ateisme, materialisme, dan kultus jahat Marxisme-Leninisme. Ia secara terbuka menyatakan bahwa tidak pernah ada juru selamat. Slogannya adalah untuk melenyapkan semua keyakinan agama, mewujudkan komunisme, dan mengubah Tiongkok dan dunia menjadi zona tanpa Tuhan. Oleh karena itu, ia sangat membenci agama Kristen dan Katolik yang percaya pada Tuhan yang benar.
Dalam dokumen penindasan keyakinan agama, PKT secara konsisten mengutuk Katolik dan Kristen sebagai aliran sesat, mengutuk Alkitab sebagai buku aliran sesat, menyita dan membakar tak terhitung jumlahnya, dan bahkan membuang banyak Alkitab ke laut yang dikirim dari luar negeri ke Tiongkok, mengusir misionaris asing, memenjarakan dan mereformasi pendeta Tiongkok, serta menangkap dan menganiaya banyak orang Kristen dan Katolik. Penganiayaan PKT terhadap keyakinan agama adalah yang paling parah. Akar kebencian PKT terhadap keyakinan agama adalah karena ia paling membenci dan takut pada penampakan dan pekerjaan Tuhan, paling membenci semua kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan, dan oleh karena itu, ia juga sangat membenci semua orang yang mengikuti dan bersaksi bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang telah kembali di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa, telah mengungkapkan jutaan kata dalam firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Orang-orang dari berbagai denominasi dan profesi yang mencintai kebenaran dan merindukan penampakan Tuhan, setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, meyakini bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa memiliki otoritas dan kuasa. Semuanya adalah pengungkapan kebenaran dan adalah suara Tuhan. Mereka berturut-turut menerima pekerjaan akhir zaman Tuhan yang Maha Kuasa dan kembali ke hadapan tahta Tuhan. Hanya dalam 20 tahun lebih, sekitar jutaan orang di seluruh daratan Tiongkok telah berpaling kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam beberapa tahun terakhir, Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa telah menyebar ke berbagai negara dan wilayah di luar negeri, dan semakin banyak orang di dunia menerima Injil akhir zaman Tuhan. PKT menjadi sangat panik melihat perkembangan pesat gereja Tuhan yang Maha Kuasa, karena ia paling takut pada penampakan dan pekerjaan Tuhan, kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Ia paling takut pada penyebaran kebenaran firman Tuhan yang Maha Kuasa yang berkuasa di bumi. Ia paling takut orang Kristen bersaksi tentang penampakan dan pekerjaan Tuhan, bahwa semua manusia akan menerima pekerjaan akhir zaman Tuhan yang Maha Kuasa, memahami kebenaran dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, melihat melalui hakikat jahat dan reaksionernya, dan membenci serta menolaknya dari hati. Dengan demikian, konspirasi dan ambisinya untuk mengendalikan dan memenjarakan rakyat Tiongkok selamanya, serta mendominasi dunia akan hancur total. Untuk mempertahankan rejim diktatornya dan mengubah Tiongkok menjadi zona tanpa Tuhan, sejak Tuhan yang Maha Kuasa menampakkan diri dan bekerja pada tahun 1991, PKT telah melakukan penindasan dan penangkapan besar-besaran terhadap gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Penganiayaan PKT terhadap umat pilihan Tuhan dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa sangat parah. Sekelompok pemenang yang akan Tuhan jadikan di akhir zaman lahir dari penganiayaan dan kesusahan seperti ini. Sampai di sini, kita sudah melihat bahwa Tuhan terlebih dahulu menjadikan sekelompok pemenang di Tiongkok, sebuah negara yang paling parah dalam menentang Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan yang Maha Kuasa. Pekerjaan Yahweh adalah penciptaan dunia, itu adalah permulaan. Tahap pekerjaan ini adalah akhir pekerjaan, dan ini adalah penutupnya. Pada mulanya,
Pekerjaan Tuhan dilakukan di antara umat pilihan dari Israel, dan itu adalah awal zaman baru di tempat paling kudus di antara semua tempat. Tahap terakhir pekerjaan ini dilakukan di negara paling najis dari semua negara untuk menghakimi dunia dan membawa zaman ini pada kesudahannya. Pada tahap pertama, pekerjaan Tuhan dilakukan di tempat paling terang dari semua tempat, dan tahap terakhir dilakukan di tempat paling gelap dari semua tempat, dan kegelapan ini akan diusir, cahaya didatangkan, dan semua orang ditaklukkan. Ketika orang-orang dari tempat yang paling najis dan paling gelap dari semua tempat ini telah ditaklukkan, dan seluruh penduduk telah mengakui adanya Tuhan, yaitu Tuhan yang sejati, dan setiap orang telah benar-benar diyakinkan, kenyataan ini akan digunakan untuk melakukan pekerjaan penaklukan atas seluruh alam semesta. Tahap pekerjaan ini merupakan lambang. Begitu pekerjaan di zaman ini telah selesai, pekerjaan pengelolaan 6.000 tahun akan berakhir dengan sempurna. Begitu orang-orang di tempat paling gelap dari segala tempat telah ditaklukkan, sudah jelas hal itu juga akan terjadi di semua tempat yang lain. Dengan demikian, hanya pekerjaan penaklukan di Tiongkok inilah yang menjadi lambang yang berarti. Tiongkok melambangkan semua kekuatan kegelapan, dan rakyat Tiongkok melambangkan semua orang yang berasal dari daging, dari iblis, dari daging dan darah. Di banyak tempat, Tuhan telah bernubuat bahwa Dia akan mendapatkan sekelompok pemenang di tanah Sinim. Di belahan timur dunia itulah para pemenang akan didapatkan. Dengan demikian, tempat di mana Tuhan menginjakkan kaki dalam inkarnasinya yang kedua, tanpa diragukan lagi adalah tanah Sinim, tepat di mana si naga merah yang sangat besar bergelung. Di sana, Tuhan akan mendapatkan keturunan si naga merah yang sangat besar, sehingga dia akan dikalahkan dan dipermalukan sepenuhnya. Tuhan akan membangkitkan orang-orang ini yang sangat terbebani dengan penderitaan untuk membangunkan mereka sampai mereka benar-benar terbangun, dan membuat mereka berjalan keluar dari kabut dan menolak si naga merah yang sangat besar. Mereka akan terbangun dari mimpi mereka, mengenali hakikat si naga merah yang sangat besar, menjadi mampu memberikan segenap hati mereka kepada Tuhan, bangkit dari penindasan kekuatan kegelapan, berdiri di belahan timur dunia, dan menjadi bukti kemenangan Tuhan. Hanya dengan cara inilah Tuhan akan mendapatkan kemuliaan. Oleh karena itu, untuk setiap tahap pekerjaannya, tempat dan orang-orang yang Tuhan pilih didasarkan pada kebutuhan pekerjaannya. Semuanya sangat berarti dan bertujuan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Pekerjaan Tuhan di akhir zaman adalah pekerjaan penghakiman dan penyucian. Tuhan harus mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi dan menyingkapkan kerusakan dan ketidakbenaran umat manusia, serta menyatakan kepada umat manusia watak Tuhan yang benar, murka, dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia harus memilih orang-orang yang paling dalam kerusakannya dan paling parah penentangannya terhadap Tuhan sebagai perwakilan khas, agar pekerjaan Tuhan dapat mencapai hasil terbaik. Seperti yang diketahui semua orang, di antara seluruh umat manusia, orang Tiongkok adalah yang paling terbelakang, paling dalam dirusak oleh iblis, paling najis,
paling hina, dan paling parah dalam menyangkal dan menentang Tuhan, mereka adalah perwakilan khas dari umat manusia yang rusak. Ketika Tuhan menaklukkan perwakilan yang paling najis dan paling rusak dari antara umat manusia yang rusak, itu sama dengan menaklukkan seluruh umat manusia, membuat umat manusia melihat watak Tuhan yang kudus dan benar, dan datang ke hadapan Tuhan untuk memujinya. Ini adalah hikmat pekerjaan Tuhan.